warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Agus Prasyo. Bintang April. Orang Narendra Messi. Lombok 1. Lombok 2. Lombok 3. Lombok 4. Lombok 5. Siap belajar? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Hewan. Silakan. Sebelum kita mulai belajar, kita beri doa mulai. Selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkati oleh Allah, diberi kelancaran dan tentunya bermanfaat dan barokah. Sebelumnya kita akan mempelajari yaitu mengenai sudut. Masih ingat apa itu sudut? Sudut ada apa saja? Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut refleks, sudut penuh, sudut kumpul, sudut siku-siku. Nah, untuk hari ini pada pembelajaran matematika kita akan mempelajari yaitu mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari yaitu yang namanya penyajian data dalam bentuk tabel. Apa yang kita pelajari di dalam penyajian data dalam bentuk tabel? Nah, yang pertama tujuan pembelajaran yaitu kalian dapat mengurutkan data yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Yang kedua yaitu membandingkan data menggunakan simbol. Nah, yang ketiga yaitu bagian-bagian tabel. Jadi kamu dapat menentukan bagian-bagian tabel dan nantinya kalian bisa membuat sebuah tabel. Apa itu data? Ada yang tahu apa itu data? Nah, data adalah informasi yang kita kumpulkan. Contohnya ada jumlah permen, banyak permen berapa, warna topi, dan juga mungkin kesukaan, makanan kesukaan. Bagaimana cara mengurutkan data? Nah, mengurutkan data berarti yaitu menyusun. Jadi disusun angka dari yang terkecil ke yang terbesar, atau mungkin sebaliknya dari yang besar ke yang terkecil. Nah, contohnya seperti gambar ini 7, 8, 9, atau mungkin mulai yang besar 9, 8, 7. Nah, ini adalah contoh tugas interaktif mengurutkan hewan. Jadi contohnya misalkan ada 3 ekor kucing, ada 5 ekor burung, ada 2 ekor kelinci, dan juga 4 ekor ikan. Nah, jadi sekalian disuruh mengurutkan. Caranya bagaimana? Nah, jadi dilihat dulu soalnya ini diurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Seperti itu. Ada yang membandingkan data. Jadi nanti kalian juga akan disajikan sebuah soal tentang membandingkan data. Membandingkan data artinya apa, Pak? Melihat mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, di situ nanti ada yang namanya simbol. Sudah mempelajari toh? Simbol lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan. Nah, sekarang yaitu mengenai tabel. Nah, ada yang sudah tahu apa itu tabel? Tabel adalah cara menyusun data dalam baris dan kolom. Nah, kenapa kok kita harus menggunakan tabel? Nah, ini memudahkan kita membaca dan memahami sebuah informasi. Nah, seperti kotak-kotak yang berisi data, bagian-bagian dari tabel. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, di sini ada sebuah tabel. Nah, yang pertama ada judul tabel. Jadi di atas pasti ada yang namanya judul. Nah, baris adalah sebuah garis mendatar. Yang di atas ini namanya baris. Yang menurun itu dinamakan garis. Menurut itu dinamakan sebuah kolom. Nah, kalau kotak tempat kita menuliskan data itu dinamakan sebuah sel. Nah, contoh tabel seperti ini. Jadi ada judul di atas misalnya
tabel hewan peliharaan teman. Nah, baris yaitu ada nama dan juga hewan peliharaan. Di dalam kolom itu yang turun tadi ada nama, misalkan Cahaya Dewi, Ketut Susilo, terus Satu. Nah ini, terus hewan peliharaannya apa? Ada kucing, ada kelinci, dan juga ada kura-kura. Kenapa kita menggunakan tabel? Yaitu yang pertama memudahkan membaca data, yang kedua informasi lebih rapi dan teratur, yang ketiga mudah mencari data yang dibutuhkan, yang keempat membantu kita melihat hubungan antar sebuah data. Mungkin dari materi data dan penyajiannya ada yang ditanyakan? Tidak ya, semua paham? Setelah ini akan ada sebuah tugas yang akan dikerjakan bersama kelompok satu bangku mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, nanti di situ ada sebuah wawancara kecil kepada temanmu. Tugasnya mengenai makanan favorit dan juga hewan peliharaan. Dari tugas yang saya berikan ada yang kesulitan? Tidak. Ya, bisa dikerjakan dengan baik ya. Makanan kesukaanmu apa tadi? Nasi goreng. Minumnya es teh. Apakah tugas yang saya berikan sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah berarti siap untuk disajikan di depan atau dipresentasikan di depan. Siap? Siap. Nah, ini akan dipresentasikan hasil dari tugasnya Siva. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabel makanan kesukaan teman. Fitri. Makanan kesukaan Umi. Minuman air putih. Elang. Makanan kesukaan Umi. Minuman pop ice. Damping. Makanan kesukaan ayam kecap. Minuman susu. Brenda. Sate ayam. Minuman boba. Tiara. Ayam goreng. Minuman es teh. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi presentasi dari Siva. Beri tepuk tangan untuk Siva. Nah, jadi dari materi yang sudah Pak Vicky sampaikan, sudah menjelaskan, ada yang ditanyakan? Semua paham? Jadi dari materi tersebut kita simpulkan bahwasanya data adalah apa? Adalah kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian atau pencatatan. Nah, data tersebut bisa berupa angka, bisa berupa kata, bisa berupa simbol atau kombinasi dari semua itu. Terus kalau tabel sendiri yaitu apa? Tabel adalah susunan data dalam bentuk baris dan juga kolom yang sistematis sehingga memudahkan untuk dibaca dan juga dipahami. Nah, jadi dari materi ini semoga kalian semuanya dapat memahami dan nantinya bisa membuat sebuah data dalam bentuk tabel. Nah, jadi setelah materi ini tadi, nantinya kalian akan ada tugas di rumah untuk dikerjakan, bisa dikerjakan bersama orang tua ataupun teman atau saudara, ya. Nanti akan saya share di grup. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Setelah pelajaran selesai, mari kita doa mulai selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bermanfaat barokah ilmunya. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Kini sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.